Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Fajrianti. Di sini saya akan membawakan resume yang berjudul Inovasi Pendidikan di Masa COVID-19. Virus COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang melanda banyak negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Penularannya yang begitu cepat mengakibatkan munculnya peraturan-peraturan yang melarang adanya perkumpulan massa serta interaksi yang dilakukan secara bersentuhan seperti berjabat tangan. Pemerintah mengambil keputusan dengan tujuan untuk memprioritaskan agar menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat umum, yaitu dengan memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas bagi wilayah di zona kuning dan hijau, kemudian pembelajaran tatap muka secara langsung di zona merah dan orange itu dilarang dengan digantikan pemberlakuan belajar dari rumah dan pembelajaran jarak jauh. Inovasi pendidikan di masa COVID-19 yang terjadi di era revolusi 4.0 yang mana teknologi bukan lagi sesuatu yang asing. Dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, pembelajaran di masa COVID-19 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesiapan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam inovasi pendidikan. Oleh sebab itu, harus sigap dalam menghadapi dengan diimbangi kebijakan pemerintah yang sejalan dengan perkembangan dan inovasi pendidikan baik di masa new normal maupun di masa normal. Kolaborasi SDM, teknologi, dan kebijakan pemerintah akan membangun sinergitas yang luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Fadila Indah dari FAI 11 semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi pembelajaran dengan model blended learning pada masa COVID-19. Pada tahun 2020, dunia ini diguncangkan oleh munculnya suatu virus yang dikenal dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, sehingga dengan virus tadi bisa menyebabkan banyak hal yang terparah adalah kematian. Dengan begitu, maka kebijakan dari pemerintah bahkan dunia pun mewajibkan kita untuk melakukan sekolah daring atau tatap muka yang telah ditetapkan, yaitu pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa merasa terbebani atau tertuntut. Yang kedua, belajar dari rumah dapat diinfokan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi 19 ini. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antara siswa. Yang ketiga, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, yang berguna bagi guru tanpa harus memberikan skor nilai kuantitatif. Dalam kondisi ini, maka akan ditetapkannya suatu teknologi seperti WhatsApp, IG, dan teknologi lainnya, yang terutama Zoom, untuk melakukan diskusi pendidikan. Dengan begitu, pembelajaran tetap terus berjalan dan inovasi-inovasi pembelajaran terus berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Maulani dari Prodi PAI 11. Hasil resume yang saya lakukan dari beberapa jurnal yang saya simpulkan dan saya tulis dalam kertas. Yang pertama yang bisa saya ambil poinnya, inovasi pendidikan memerlukan sebuah konsep, tujuan, dan prinsip yang jelas sehingga akan berimplikasi baik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam konsep terbentuknya inovasi pendidikan terdorong atau lahir dari sebuah kondisi yang mengharuskan inovasi itu muncul. Contohnya seperti masalah yang terjadi sekarang pada saat pandemi. Guru-guru yang istilahnya senior atau
yang istilahnya sudah berusia, cukup kesulitan untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan HP atau gadget gitu kan. Dan juga menjaga dan menguatkan, mungkin itu contoh tadi ya, namun tetap juga menjaga dan menguatkan tujuan dan prinsip pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, tujuannya adalah untuk mencapai akhlak yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Yaksa. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resume saya. Inovasi pendidikan agama Islam yang begitu banyak dan berkembang membuat para pendidik sedikit kebingungan menentukan role model apa yang sesuai dengan apa yang akan mereka sampaikan. Tujuan dari pendidikan Islam tentu ialah pendidikan pembelajaran yang bernuansa Islam. Bahkan bukan hanya bernuansa, namun juga ditempelkan keislaman pada dalam pendidikan tersebut. Prinsip-prinsip inovasi mempunyai tujuan tertentu yang dihasilkan dari analisis sistem, dari kerja keras, semuanya dapat didiskusikan dan disajikan sebagai praktek inovasi. Tujuan utama dari inovasi ialah mengupayakan untuk terus-menerus meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam cukupnya secara finansial, ketegangan, fasilitas, dan sebagainya. Inovasi pendidikan memerlukan sebuah konsep, tujuan dan prinsip yang jelas sehingga akan baik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam konsep bahwa terbentuknya inovasi pendidikan terdorong dari sebuah kondisi yang inovasi harus muncul dan tetap menjaga dan menguatkan tujuan dan prinsip pendidikan. Sekian penjelasan dari resume saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kebijakan dan inovasi pendidikan Islam. Konsep kebijakan pendidikan yaitu gambaran umum mengenai aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan bahwa kebijaksanaan yaitu aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan atau wisdom adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada. Kemudian karakteristik yang khusus yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional. Kemudian tujuan kebijakan dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai orientasi jangka panjang yang disadarkan pada beberapa alasan, yaitu pendidikan adalah untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Kemudian prinsip kebijakan pendidikan salah satunya adalah bahwa pendidikan harus terbebas dari segala bentuk konflik yang akan mengganggu kebijakan pendidikan itu sendiri. Kemudian inovasi pendidikan yaitu suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain pembiayaan, balik modal, kemudian efisiensi. Kemudian dasar dan tujuan inovasi pendidikan Islam adalah pangkal tolak dari suatu aktivitas atau landasan tempat berpijak atas tegaknya sesuatu. Kemudian faktor penunjang terhadap inovasi pendidikan Islam yaitu pokok-pokok pikiran tentang inovasi pendidikan Islam yang datang dari luar negeri. Juga tidak kalah pentingnya dengan faktor yang lain, kemudian perkembangan ilmu dan teknologi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon